Bank Indonesia menelusuri temuan cacahan kertas uang rupiah pecahan 100.000 di tempat pembuangan sampah liar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KPK kembali menangkap pegawai pajak yang diduga menerima suap dari wajib pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan tidak ada intervensi dalam penanganan kasus anak buahnya itu. Presiden Prabowo Subianto menyaksikan pembacaan Sumpah Adis Kadir sebagai Hakim MK. Presiden juga melantik Yuda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Salam jumpa saudara, hari ini 5 Februari 2026. Selamat datang di Kompas Petang untuk 1,5 jam ke depan. Saya Tifal Solesa. Dan saya Cynthia Rompas. Inilah Kompas Petang selengkapnya. Kita awali informasi pertama saudara. Seekor macan tutul masuk ke kawasan permukiman warga di Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung Barat. 2 orang terluka saat akan mengevakuasi macan tutul. Singelapsnya. Dalam video amatir terekam macan tutul sempat masuk ke rumah warga hingga akhirnya berusaha kabur dan terjepit di antara pagar dan tembok rumah. Proses evakuasi berjalan selama 2 jam karena macan tutul mengamuk dan menyerang. Macan tutul akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan karung dan langsung dibawa ke Mako Polsek Pacet. Singelapsnya. Awas bleachnya. Macan tutul akan dibawa ke Pusat Rehabilitasi Satwa di kawasan Cikembulan, Garut untuk diperiksa sebelum nantinya akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Saksi mata menyebut 2 orang terluka parah dalam peristiwa ini karena dicakar dan digigit. Warga menyebut bukan pertama kali hewan liar masuk ke permukiman mereka. Karena terbentur alat dan ruangan yang di tempat ini itu susah, jadi perlu ada alat untuk memotong besi. Dan yang saya tahu, saya sendiri melihat ada 2 usia di bawah 50 dan di atas 40. Apanya Pak? Tangannya Kegigit? Digigit parah. Yang satu parah banget. Yang satu ya cuma paling sekitar 20 cm. Terus yang satu lagi di punggung tapi nggak tahu, saya nggak nyaksikan. Pak, digigit atau dicakar? Digigit. Berita lainnya saudara, Bank Indonesia menelusuri temuan cacahan kertas uang rupiah di sebuah tempat pembuangan sampah liar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Perwakilan Bank Indonesia mengecek langsung lokasi pembuangan sampah di Bekasi untuk memastikan keaslian cacahan temuan uang itu. Bank Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan keaslian uang rupiah yang beredar maupun yang dimusnahkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. BI juga sudah berkoordinasi dengan polisi untuk mendalami temuan uang di sana.
Polisi mengungkap uang cacahan yang ditemukan di tempat pembuangan sampah di daerah Setu, Bekasi, Jawa Barat adalah milik Bank Indonesia. Uang cacahan itu merupakan limbah pemusnahan BI. Kapolsek Setu, AKP Musep Armansyah menyatakan, polisi dan Bank Indonesia sedang menginvestigasi penyebab sampah sisa pemusnahan uang itu dibuang ke tempat pembuangan sampah liar. Polisi telah menyita 21 karung berisi uang cacahan. Namun, di lokasi masih tersisa beberapa karung cacahan uang dengan nominal 100.000 dan 50.000 serta ceceran cacahan uang Rp5.000. Dari Bank BI menyatakan bahwa benar itu adalah barang-barang dari sampah sisa pemusnahan dari Bank BI. Nah, ini yang lagi pendalaman dari pihak kami juga, kemudian dari secara internal dari BI juga sedang melaksanakan investigasi juga secara internalnya kenapa barang dari BI ini nyampe ke buangan sampah masyarakat. Saudara, temuan cacahan uang berbagai nominal di tempat pembuangan sampah liar di Desa Taman Rahayu, Setu, Bekasi, Jawa Barat mengejutkan warga. Bagaimana kronologi penemuan uang tersebut? Jurnalis Kompas TV Rahma Piliang dan juga juru kamera Bondan Wicaksono sempat mewawancarai salah satu saksi mata yang pertama kali menemukan cacahan uang tersebut. Berikut liputannya. Saudara, tumpukan cacahan uang ditemukan di tempat pembuangan sampah liar di Taman Rahayu, Setu, Bekasi, Jawa Barat. Dan akan saya tunjukkan dan juga ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Bondan Wicaksono bagaimana penampakannya. Ini, saudara, penampakannya memang terbuang atau dibuang gitu di tempat pembuangan sampah. Ini sudah bercampur dengan sampah-sampah lainnya. Kalau dilihat, saudara, ini adalah cacahan uang 50.000. Tentunya di sini tidak hanya cacahan uang 50.000 yang terbuang begitu atau yang ditemukan di sini, juga ada cacahan uang 100.000, uang 2.000 dan juga nominal-nominal lainnya. Lalu bagaimana dengan kronologi penemuannya? Kita saat ini sudah bersama dengan Rido dari Prabu PL Foundation dan kita akan tanyakan, Mas Rido, ini bisa dijelaskan bagaimana dengan kronologi penemuan cacahan uang di tempat pembuangan sampah yang berdekatan langsung dengan Bantar Gebang ini? Oke, terima kasih, Kak. Awal mulanya kami dapat informasi ya dari masyarakat bahwa ada tempat pembuangan sampah liar. Awal mulanya gitu. Karena kan memang sampah liar itu kan melanggar Undang-Undang 18 tahun 2008 pembuangan sampah ya kan. Dan kita memang konsen di situ, makanya kita bersama tim datang dan saat melihat ini awal mulanya ya hamparan sampah ya kan. Setelah kita mendekat ternyata seperti cacahan uang yang dilihat ini. Jadi ada yang warna biru, ada yang warna merah. Nah, tapi bentuknya sudah cacahan gitu. Emang lokasinya di sini ya, Mas? Apa ada di lokasi lain tersebar atau bagaimana, Mas? Ada tersebar, tapi agak susah untuk menjangkau kan. Jadi mungkin yang bisa dilihat di sini kan, kita kemarin lihat di bawah situ ada, ya banyak lah. Kondisi saat ditemukan itu dalam keadaan terbungkus karung atau memang sudah ada yang terbuka gitu? Ada yang terbuka, contoh yang kayak gitu tuh, itu kan udah terbuka tuh. Terus yang terbungkus nih kayak gini. Jadi apa ya, bermacam-macam ininya, ada yang dibungkus, ada yang dibuka. Yang kedetek kan yang kebuka jadi ketahuan. Iya. Yang ditemukan ini awalnya tuh hanya pecahan 50 dan 100, apa ada pecahan lain, Mas? Saya lihat itu ada pecahan lain. Warna coklat, warna agak merah gitu, merah-merah. Itu kayak 10.000, kayak 5.000 gitu. Terima kasih Mas Rido dari Prabu PL Foundation yang menemukan pertama kali pecahan atau cacahan uang di tempat pembuangan sampah liar di dekat dengan Bantar Gebang. Dan ini juga sudah ditinjau oleh Polsek Setu Kabupaten Bekasi begitu ya, dan juga dari pihak Bank Indonesia, dan menyebutkan bahwa Bank Indonesia menyatakan ini benarlah dari pecahan uang asli yang ini memang kalau kita lihat dan juga dijelaskan dari Bank Indonesia merupakan proses dari peleburan juga dan juga proses pecacahan atau pemusnahan uang. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa pecahan uang ini dan juga pencacahan uang ini, hasil cacahan uang ini dibuang di tempat pembuangan sampah liar yang dekat dengan Bantar Gebang? Rahma Piliang,
Bondan Wicaksono, Bekasi, Jawa Barat. Saudara, lebih lengkap hasil penyelidikan polisi soal temuan cacahan uang di Bekasi, kita bergabung dengan Kapolres Metro Bekasi, Kombes Sumarni. Selamat petang, Bu Kapolres. Boleh dikonfirmasi apakah betul uang yang ditemukan berupa cacahan dalam bentuk kertas ini betul uang dari Bank Indonesia atau seperti apa hasilnya? Ya, baik, selamat sore Mbak. Kami dari Polres Metro Bekasi pada hari Selasa tanggal 3 Februari 2026 mendapatkan laporan dari Kapolsek kami, Kapolsek 1, bahwa ada penemuan dari warga masyarakat cacahan uang ya. Cacahan uang pecahan 100, 50.000, 100.000, 50.000 yang berada di tempat pembuangan sampah di Taman Rahayu di Kecamatan Setu. Memang di sana tempat pembuangan sampah yang dikelola oleh masyarakat ya, karena itu lahannya pribadi, lahan seluas 1.000 meter yang memang sudah lama digunakan untuk pembuangan sampah, di mana mereka juga mendapatkan nilai ekonomis dari pembuangan sampah tersebut. Ya. Lalu kemudian, apakah? Silakan Ibu. Kemudian dari hasil koordinasi kami dengan pihak BI, bahwa dari pihak BI, Direktur Pengelolaan BI menyampaikan bahwa benar itu cacahan uang yang sudah lama yang memang akan dimusnahkan oleh BI dan awalnya memang akan dibuang di Bantar Gebang informasinya, tetapi mungkin dari pihak vendor yang diminta untuk mengangkut dan membuang ke tempat pembuangan akhir tidak dibuang ke Bantar Gebang, tetapi dibuang di lokasi kami di daerah Kecamatan Setu di sana. Dengan alasan mungkin karena ada mengurangi biaya dan seterusnya. Nah, ini kami masih berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk penentuan tindak lanjut berikutnya. Saat ini masih dalam penyelidikan, Mbak. Artinya siapa saja yang sudah diperiksa, tapi mohon maaf Bu Kapolres, kameranya bisa tolong dibuka Ibu karena sempat tertutup? Bentar. Ya. Artinya sampai saat ini sudah berapa orang yang diperiksa dan dari pihak mana saja Bu Kapolres? Ya, yang kami periksa dari pihak masyarakat, RT, RW, kemudian pemilik lahan tempat pembuangan sampah yang ada di Taman Rahayu. Kemudian kami juga nanti akan meminta keterangan dari pihak BI, dari pihak vendor, dari driver yang membawa truk untuk membuang sampah tersebut ya, karena memang informasinya sudah beberapa kali ya membuang sampah, tetapi bukan di sana, di tempat yang lain di Bantar Gebang. Nah, ini kami akan dalami juga pihak-pihak lain yang terkait lainnya. Oke, artinya kami ingin kembali mengkonfirmasi Kombes Sumarni, uang yang dibuang dalam bentuk cacahan ini betul dibuang oleh pihak Bank Indonesia dan apa alasannya uang ini dihancurkan? Sesuai informasi dari pihak Bank Indonesia tadi, Pak Direktur Pengelolaan Uang di BI ya, memang itu cacahan yang untuk dimusnahkan ya, uang cacahan untuk dimusnahkan dari BI karena alasannya uang lama ya, uang lama yang memang secara periodik untuk dimusnahkan. Oke, uang yang memang secara artinya resmi memang untuk dimusnahkan. Apakah untuk pembuangannya ini selalu berubah-ubah atau sebenarnya BI tidak punya lokasi khusus untuk melakukan pembuangan sampah uang yang sudah tidak digunakan lagi? Ya, dari keterangan yang kami peroleh dari pihak BI bahwa selama ini memang harusnya dikelola sudah berjalan, sudah beberapa bulan yang lalu sudah berjalan dan dibuang ke Bantar Gebang ya, ke Bantar Gebang untuk dilakukan pemusnahan lebih lanjut. Tapi mungkin drivernya ya, yang pihak yang bekerja sama dengan pembuangan cacahan uang tersebut membuang ke tujuan akhir, tapi dibuang ke Kecamatan Setu di situ. Oke, baik. Terima kasih Kombes Sumarni, Kapolres Metro Bekasi, sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Selamat sore, Kombes Sumarni. Selamat sore, terima kasih Mbak. Berita lainnya, Saudara, setelah sulit dilewati siswa sekolah dasar, warga membangun secara swadaya jembatan sementara di Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten.
Menggunakan bambu dan kayu, jembatan sudah bisa dipakai anak-anak untuk menyeberang menuju ke sekolah tanpa perlu was-was. Bahkan kendaraan roda 2 juga bisa melintasi jembatan ini. Sebelumnya aksi nekat dilakukan sejumlah siswa SD di Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang demi bisa sampai ke sekolah. Terlihat saudara, warga terpaksa melewati jembatan yang ambruk dan curam. Gotong-royong evaluasi jembatan ambruk sangat dibutuhkan di sini ya, terutama anak sekolah sini, dan jalur ini jalur sangat aktif untuk semua kalangan, baik para pedagang, untuk anak-anak sekolah. Bak cerita Roro Jonggrang berangkat dari keresahan orang tua melihat anak-anak melewati jembatan ambruk dan curam demi bisa sampai ke sekolah. Warga di Pandeglang, Banten secara swadaya membangun jembatan darurat. Menggunakan batang bambu dan pohon pinang, jembatan darurat dibuat agar siswa sekolah dasar tak kesulitan menyeberang, apalagi dikala musim hujan. Nangis, mama nggak mau sekolah katanya. Jembatannya mama itu harus dibenerin, bilang gitu anak saya itu. Ini kalau anak ibu setiap harinya berarti lewat situ terus? Lewat situ, jalan kaki, tapi nggak punya kendaraan. Wakil Bupati Pandeglang Iing Andi Supriyadi mengatakan pembuatan jembatan darurat oleh warga terpaksa dilakukan sebab keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten meminta Pemprov Banten dan pemerintah pusat membantu pendanaan pembuatan jembatan permanen. Camat dengan kepala desa dan warga melakukan swadaya sementara untuk penanganan jembatan tersebut supaya bagaimana para siswa bisa melakukan aktivitas untuk melaksanakan sekolah di pagi hari dan sore hari. Dan ke depan karena memang jujur saja keterbatasan anggaran Kabupaten Pandeglang yang menjadi kendala pembangunan di Kabupaten Pandeglang, maka kami langsung berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat. Semoga penanganan ini segera ditangani. Akibat intensitas curah hujan yang tinggi dan struktur jembatan yang sudah tua, jembatan Cisaat ambruk Sabtu lalu. Padahal jembatan ini menjadi akses utama penghubung Desa Sinarjaya dan 3 desa lainnya, yakni Desa Panjangjaya, Cikumbun, dan Desa Ramea. Tim Liputan, Kompas TV. KPK kembali menangkap pegawai pajak yang diduga menerima suap dari wajib pajak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan tidak ada intervensi dalam penanganan kasus anak buahnya ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, 1 unit truk ekspedisi bermuatan penuh tercebur ke laut di kota Sofifi, Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara saat hendak turun dari kapal feri. Tanggung jawab kapal, tanggung jawab. Tanggung jawab orang barang-barang. Video amatir merekam saat truk keluar dari kapal feri KMP Permata Lestari menuju dermaga di Pelabuhan Galala, Kota Sofifi pada Rabu dini hari. Namun saat hendak mencapai ujung dermaga, ramp door yang berfungsi sebagai pintu sekaligus jembatan penghubung antara kapal dan dermaga tidak mampu menahan beban truk dan menyebabkan truk bermuatan 10 ton bahan bangunan jatuh ke laut. Tidak ada korban dalam insiden ini. Sopir truk berhasil keluar saat truk tenggelam ke dasar laut. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Kondisi di mana truk berada kurang lebih 15 menit di atas rem door
dengan kekuatan yang tidak bisa menahan beratnya truk 10 ton, akhirnya truk tersebut jatuh ke air laut. Nah, untuk jatuh ke air laut, situasi dan kondisi tidak bisa tertolong karena begitu beratnya truk dengan muatan 10 ton. Berita berikutnya, sehari usai KPK membongkar suap perusahaan untuk pegawai pajak, siang tadi Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menggelar sidak ke perusahaan baja asal Tiongkok di Cikupa, Tangerang, Banten yang diduga melakukan praktik jual beli langsung dengan pembayaran tunai atau cash ke klien tanpa pemotongan pajak pertambahan nilai atau PPN. Depan bayar PPN ya? Siapa Menteri? Bilang bosnya kalau nggak saya sikat gitu. Ya jangan. Nanti kampung lu nggak bisa bangun. Order juga gede di sini. Menko Purbaya menyatakan sekitar 40 perusahaan diduga menggunakan modus serupa untuk menghindari pembayaran pajak dengan melakukan pembayaran cash atau tunai. Pembayaran itu, saya koreksi maksud saya Purbaya bilang, pemerintah tidak akan main-main menindak pengusaha yang melakukan upaya melawan ketentuan dengan tidak membayar pajak. Menko menegaskan pihaknya tidak akan memberi ampun bagi pelanggar pajak jika hal ini terulang. Pemerintah memastikan akan menangkap pengusaha yang melakukan praktik tidak membayar PPN. Nanti kalau ada yang nggak, bisnis yang fair dan pajaknya. Jangan main-main dengan Indonesia maksudnya. Jadi kita akan biarkan proses berjalan, nanti staf saya akan manggil yang punya, saya dengar yang punya sudah di BAP berkali-kali. Yang penting nanti message-nya harus sampai ke mereka dan ke teman-teman pelaku bisnis sejenis bahwa kita nggak main-main. Pesan saya ke industri baja yang sejenis, ini kan ada banyak, katanya ada 40 atau lebih, jangan lagi lakukan praktek-praktek seperti ini, membypass penjualan dengan membypass pembayaran PPN, atau dengan cara menjual secara cash base, karena akan kita kejar dan kalau saya nggak ada ampun, kalau diproses ngelawan ya kita tangkap. Pada Rabu kemarin 4 Februari, sejumlah pejabat kantor pajak dan Bea Cukai Kementerian Keuangan ditangkap KPK. Penangkapan dalam rangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah daerah. Dalam OTT itu KPK menyita uang miliaran rupiah serta emas seberat 3 kg. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap operasi dilakukan penyidik di Kalimantan Selatan. OTT itu terkait dengan dugaan korupsi proses restitusi pajak pertambahan nilai atau PPN di sektor perkebunan yang berproses di Kantor Pelayanan Pajak Madya, Banjarmasin. Pejabat eselon 2 di Bea Cukai sebenarnya sudah mantan direktur penyidikan dan penindakan. Ya, itu yang kemudian diamankan di wilayah Lampung. Baik rupiah maupun mata uang asing dan juga logam mulia untuk uang senilai miliaran rupiah. Kemudian logam mulia itu ada mungkin sekitar 3 kg emas. Pada Maret 2010, kasus yang mendapat sorotan publik, KPK menangkap pegawai negeri sipil Gayus Tambunan dalam kasus mafia pajak. KPK saat itu mengungkap rekening Gayus mencapai 25 miliar rupiah, tidak sebanding dengan gajinya saat itu sebesar 12,1 juta rupiah per bulan. Uang dalam rekeningnya berasal dari suap dan gratifikasi. Usai KPK melakukan operasi tangkap tangan kemarin di 2 titik, KPP Banjarmasin dan Bea Cukai Jakarta, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa buka suara. Ia menegaskan, jika anak buahnya terbukti bersalah, maka harus diproses dan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Purbaya memastikan tidak ada upaya intervensi terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ya biar aja kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau emang orang pajak dan bea cukai ada yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, kan akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kita temenin aja sampai
prosesnya selesai. Sejumlah pejabat kantor pajak dan bea cukai Kementerian Keuangan ditangkap KPK. Penangkapan dilakukan dalam rangkaian operasi tangkap tangan di sejumlah daerah, Banjarmasin dan Jakarta. Apa yang ingin didalami KPK untuk OTT kali ini? Lebih lengkap kita tanya ke mantan penyidik senior KPK, Praswat Nugraha. Selamat sore Mas Praswat. Kalau OTT di dua tempat KPP Banjarmasin dan juga Bea Cukai Jakarta, apa sebenarnya menurut Anda selaku mantan penyidik KPK yang ingin didalami oleh KPK saat ini? Ya, tentu saja kita harus garis bawahi bahwa khusus untuk yang pajak ya Mbak Cynthia, untuk pajak ini KPK belum bulat 1 bulan nih, tanggal 9, 10, 11 Januari. Kemarin terakhir melakukan operasi tangkap tangan di kantor KPP Pajak Jakarta Utara. Dan hari ini tanggal 4 kemarin kita lihat bersama-sama KPK kembali lagi melaksanakan operasi tangkap tangan di kantor pajak di Kalimantan Selatan. Nah ini dari sini kan sinyalnya jelas, artinya bahkan dalam jarak waktu 3 minggu berselang sudah terjadi OTT di 2 provinsi, di 2 tempat KPP pajak, kantor perwakilan pajak, yang tentu saja ini menandakan bahwa ada kerusakan sistemik di dalam internal Direktorat Pajak. Ini bukan oknum atau kan biasanya kan kita ada oknum, ada oknum. Menurut saya enggak, ini satu rangkaian puncak gunung es saja gitu loh. Bahkan menurut saya malah sebenarnya di dasar lautnya atau di bawah permukaan air ini sebenarnya lebih brutal lagi mungkin saja gitu ya Mbak ya. Tapi sepertinya kalau sudah dalam waktu 3 minggu, artinya kan tidak ada efek jerahnya, itu tidak deterrence effect yang ditimbulkan oleh OTT itu kan biasanya sangat membuat orang traumatik ya. Jadi ketika misalnya salah satu petugas pajak atau penyidik pajak atau petugas pajak misalnya ditangkap, itu kan mereka punya semacam paguyuban atau grup bareng gitu ya. Itu pasti langsung ngerem lah gitu. Ini enggak, dalam waktu 3 minggu langsung. Itu yang pertama. Yang kedua Mbak, ini bea cukai ini kan ini pendapatan negara non pajak. Sedangkan yang pajak itu seperti kita tahu ini kan kasusnya restitusi ya. Jadi kayak misalnya ada pengurangan pajak atau ada klaim PPN yang kelebihan dan lain-lain. Jadi ada 2 sektor pendapatan negara yang utama dari 2 lini, yaitu satu sektor pajak, satu sektor non pajak. Dan hari ini itu semuanya dua-duanya di OTT. Oke, apakah ini artinya yang salah memang sistem seperti yang Anda sebutkan tadi, atau memang dari hulunya sudah harus dilakukan perombakan dan juga perbaikan total? Jadi bukan sistem tapi sistemik Mbak. Jadi sudah kayak memang sudah rusak itu dari segala lini kalau sistemik itu Mbak. Bukan hanya sistemnya atau orangnya baik tapi sistemnya buruk, atau sistemnya buruk bisa dibuat sistem yang baru, pencegahan dan lain-lain. Nanti narasinya miring lagi nih. Oh ini kurang pencegahan. Oh sebaiknya kita ngadain seminar, foto-foto bareng, diupload di Instagram, selesai. Ini enggak. Jadi mau 1 juta seminar pun kita lakukan, Direktorat Pencegahan atau Deputi Pencegahan di KPK itu sudah berkali-kali, bahkan mungkin Pak Menteri juga Pak Purbaya sudah berkali-kali. Ini juga enggak menjadi solusi. Memang saya pikir kalau memang perlu dirombak total atau diganti, di switch misalnya itu kan banyak dirjen-dirjen yang lain tuh di Kementerian Keuangan. Itu juga bisa jadi satu ide yang revolusioner. Memang orangnya itu harus diganti. Tidak boleh terlalu lama bercokol di situ, karena kalau sudah terlalu lama dia membangun satu klaster dan satu semacam kartel yang nggak bisa dirubah lagi. Sudah terlalu lama mereka. Artinya sudah terlalu kuat fondasinya seperti itu untuk melakukan kejahatan ya. Mas Pras, dan sudah terlalu luas jaringan mereka dengan wajib pajak nakal itu. Jadi memang kolaboratifnya itu sudah sempurna. Oke, gitu, Mas Pras, tapi kalau Anda menyebutkan ini sebuah sistemik dan semua lini sudah rusak dalam tanda kutip, bagaimana setidaknya Komisi Pemberantasan Korupsi bisa melakukan penelusuran secara lengkap sehingga semuanya ini bisa dibongkar, dan mungkin saja ada efek jerah jika semuanya bisa dibongkar?
Bulan lalu itu saya sudah usulkan ke teman-teman KPK untuk membuat satu satgas khusus yang terkait dengan pajak. Karena seperti kita tahu bersama Mbak, ini kan kita punya target 6% peningkatan ekonomi. Angka ekonomi kita meningkat 6% atau 5,8 lah. 56, 58, 6% kalau mudah-mudahan bisa nyampe meningkatnya ekonomi. Nah, sementara dua sektor ini pendapatan negara, sektor pajak maupun non pajak, pendapatan negara pajak maupun non pajak PNBP itu semuanya dikorupsi. Nah ini memang harus, saya pikir KPK harus mungkin bisa membentuk satu satgas khusus atau bahkan mungkin subdirektorat gitu ya untuk pajak di Kedeputian Penindakan atau Direktorat Penyidikan yang memang konsentrasi di pajak. Karena mau nggak mau seberapa besar pun, ini fakta yang sangat menyakitkan sebenarnya. Seberapa besar pun negara kita bersusah payah untuk membangun ekonomi kita, mensejahterakan rakyat, tapi kalau uang pajaknya, uang pembangunannya ini dicuri dan selalu bocor, itu tidak ada gunanya Mbak. Apapun itu, seperti menyiram air ke pasir, tidak akan ada gunanya sama sekali. Itu, Mas Pras, kalau Menteri Keuangan Purbaya kan juga sempat menegaskan jika anak buahnya terbukti bersalah, maka harus diproses, ditindak, tidak akan ada intervensi. Apakah menurut Anda ini hal yang serius yang bisa dijadikan dasar bagi anak buahnya di bawah Kementerian Keuangan ini tidak lagi melakukan tindakan-tindakan merugikan bagi negara? saya pikir statement Pak Menteri tentu saja itu statement yang normatif ya Mbak Cynthia. Pasti kalau misalnya ada, kan sudah berlakulah asas equality before the law gitu ya, seluruh warga negara diperlakukan sama di depan hukum. Nah itu menurut saya itu nggak perlu di statementkan lagi, karena itu nggak usah dijelaskan. Memang pasti siapapun warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan harus diproses. Jadi nggak boleh ada keistimewaan. Nah, tapi yang lebih mendalam lagi, teman-teman KPK akan terus melakukan penindakan pastinya, karena itu tugas undang-undang. Tapi yang harus yang ditunggu publik ini kan apa yang akan dilakukan oleh Pak Menteri, apa yang akan dilakukan oleh Pak Purbaya misalnya. Revolusi apa atau gerakan yang radikal seperti apa untuk beliau agar menghentikan atau mengurangi secara revolusioner gitu. Menurut saya harus di rolling total Direktorat Jenderal Pajak, pegawaiannya minimal eselon misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Itu rolling total. Lalu kemudian di switch dari dirjen-dirjen yang lain di Kementerian Keuangan, kan Kementerian Keuangan ini bahkan ribuan ya ininya ya pegawainya. Ini yang harus diputus mata rantainya. Kalau tidak, mereka akan terlalu nyaman dan apalagi sudah mengakar ya. Wajib-wajib pajak itu sudah punya channelnya sendiri, sudah punya kartelnya sendiri. Oke. Lalu resolusi paling cepat, paling memungkinkan. Kalau tadi Anda sudah menyarankan mungkin harusnya ada satgas, apalagi hal lain yang sekiranya realistis lah untuk kita bisa benar-benar menjadikan pajak ini sumber negara yang bisa dikembalikan kepada rakyat. Ya pertama pasti KPK harus melakukan operasi tangkap tangan fokus ya Mbak ya. Jadi mungkin Presiden bisa menginstruksikan langsung ke KPK dan lebih kolaboratif itu ke teman-teman Kementerian Keuangan, misalnya APIP. Kementerian Keuangan punya inspektorat sendiri untuk kementerian di level kementerian, bukan di level pajak. Nah itu bisa langsung kita gencarkan operasi bersama, itu konkret bisa dilakukan minggu depan, bahkan besok pun bisa. Teman-teman KPK bisa operasi bareng sama seluruh wilayah Direktorat Pajak yang ada di Indonesia, bekerja sama dengan APIP. Dan ini sudah sering kita lakukan dulu juga bareng-bareng kami nangkep penyidik pajak di bandara dulu ya, Terminal 3, kasusnya Master Seal. Saya penyidiknya kebetulan. Nah itu juga kita kolaborasi terus dan sudah sering sekali kita laksanakan kolaborasi ini. Dan ini terus-terusan kita lakukan. Itu satu dari sisi KPK. Kedua dari sisi Pak Menteri, rolling ya total kita putus generasi, harus dipotong generasinya. Jadi tidak boleh lagi ada orang-orang yang sudah terlalu lama gitu ya, ada di pajak, kita rolling misalnya ke Direktorat Bea Cukai, Bea Cukai ke pajak, itu kan switch gitu ya. Nah, ini harus dilakukan, itu yang kedua. Yang ketiga Mbak, yang ketiga ya saya pikir nggak ada jalan lain ya Mbak ya, teman-teman yang sudah, ini kan ada pada saat OTT ini biasanya KPK akan menetapkan 1 atau 2 atau 3 orang tersangka. Ini pasti. Tapi yang lain-lainnya ini sebenarnya kami tangkap. Namun tidak
namun tidak ditetapkan Ya. tersangka. Nah, ini juga Baik, harus kami tangkap. Artinya selain oleh merombak inspektorat, secara menyeluruh dan juga harus ada kinerja yang betul. benar-benar serius untuk penanganan ini. Terima kasih Mas betul, Praswat Mbak Cynthia, Nugraha, makasih. mantan penyidik KPK, sudah berberi Iya. perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Makasih Mbak Cynthia. Di tengah serangan Israel ke Palestina di Gaza, Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan menteri dan wakil menteri luar negeri membahas keanggotaan Indonesia di Dewan Perdamaian bentukan Trump. Apa yang jadi pembicaraan Prabowo? Usai jeda kami bahas sebentar lagi. Aku udah mikir. Bertemu kembali, di tengah serangan ke Gaza, militer Israel mengungkap alasan serangan ke wilayah Palestina itu. Setelah serangan di Gaza Sabtu lalu yang menewaskan 3 orang, Israel terus melanjutkan serangannya menyasar ke sejumlah wilayah Gaza. Militer Israel mengatakan serangan terbaru menyasar salah satu komandan Hamas yang dituding melanggar kesepakatan gencatan senjata. Serangan terakhir yang berlangsung di Gaza Selatan kemarin menewaskan 2 orang para medis dan melukai 10 orang di Gaza Selatan. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menlu dan Wamenlu, anggota Komisi 1, serta sejumlah mantan duta besar dan diplomat di Istana Merdeka kemarin. Pertemuan selama 3 jam ini salah satunya membahas alasan Presiden memutuskan Indonesia masuk dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang disebut sebagai salah satu upaya untuk menghentikan perang di Gaza. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal menyebut keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian sebagai sebuah eksperimen diplomasi yang penting namun beresiko tinggi. Dino menegaskan, meski BOP menjadi satu-satunya solusi, namun Indonesia harus tetap memastikan badan tersebut berjalan dalam koridor dan tetap memegang opsi untuk keluar. Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Ya, realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Ya, kan tidak ada opsi lain. Dan faktanya adalah Board of Peace ini yang bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel. Lain juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut Presiden Prabowo memutuskan untuk membayar iuran keanggotaan Dewan Perdamaian mulai tahun ini sebesar 17 triliun rupiah. Menlu Sugiono menyebut biaya keanggotaan Dewan Perdamaian bisa dicicil mulai tahun ini menggunakan APBN. Seperti apa? Bapak Presiden memutuskan untuk Mas, soal iuran dari APBN, Mas, berarti Mas hitungan Presiden atau seperti apa? Kenapa? Iuran dari APBN berarti ambil. Nanti dibicarakan. Tapi tenggat waktunya ada nggak sih? Tenggat waktu membayar itu. Piagam itu disebutkan bahwa untuk pembayaran ini dalam tahun pertama. Berarti 2026 ini ya, Mas? Dalam 1 tahun maksudnya. Hingga saat ini, serangan Israel ke Gaza masih terus berlanjut. Serangan Israel ini melanggar kesepakatan gencatan senjata yang berlangsung. Serangan ini menjadi tantangan bagi sejumlah negara yang bergabung di Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Tim Liputan, Kompas TV. Apa saja fokus pembicaraan mantan Menlu dengan Presiden Prabowo kemarin? Bagaimana pula Presiden menanggapi kritik atas iuran Dewan Perdamaian Trump? Kami ajak Anda bergabung dengan mantan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia, Ikrar Nusa Bakti, yang kemarin ikut bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Pak Ikrar, selamat sore dengan Tifal, Pak. Selamat sore, Bung Tifal. Tampaknya para mantan Menlu setelah pertemuan setuju dengan semangat kita bergabung ke BOP. Tapi sebetulnya dari Anda pribadi, hal apa yang menjadi penting sehingga kita tampaknya perlu untuk bergabung ke sana? Jadi kita memang melihat bahwa
kita perlu aktif di situ. Mengapa? Karena biar bagaimanapun kita juga ingin menyelesaikan persoalan di Palestina ya, yaitu bagaimana membangun satu kesepakatan adanya solutions ya. Jadi solusi dua negara ya. Jadi Israel harus menerima bahwa yang namanya Palestina itu harus merdeka, dan ini adalah bagian dari suatu perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Nah, ya, kita juga tidak sendirian di situ ya. Jadi ada 8 negara Islam yang bergabung di dalam BOP itu ya. Itu adalah Arab Saudi dan kemudian juga Qatar, Jordania, Mesir, dan kemudian juga ada UAE ya. Tambah dengan Indonesia, kemudian Pakistan dan Turki ya. Mengapa kita bergabung? Supaya kita juga bisa memperjuangkan masalah kemerdekaan Palestina. Dan memang kita juga meminta agar Trump itu juga bisa menekan Israel agar menghentikan pemboman ke Gaza tersebut ya. Sorry Pak, saya tahan di situ karena begini, fenomenanya sekarang Israel masih menyerang Gaza. Apakah dalam pertemuan itu Pak Prabowo sempat menyatakan posisi Indonesia di BOP itu akan bagaimana kemudian? Karena kan Pak Dino Patijala juga bilang ini diplomasi yang beresiko. Ya, jadi yang jelas ya Pak Prabowo dan juga tentunya 8 negara Islam ini akan terus menekan agar Trump itu bisa menekan Israel agar menghentikan pemboman terhadap Gaza tersebut yang masih terus berlangsung ya. Itu satu. Kedua ya, bahwa kita tidak akan melanjutkan suatu keanggotaan di BOP ya kalau kemudian ternyata Israel tidak menyetujui adanya penyelesaian dua negara merdeka itu ya. Jadi ini yang juga menjadi satu yang sangat penting, dan kita akan terus melakukan suatu diskusi-diskusi yang tadi saya katakan dengan 7 negara Muslim yang lain ya, agar apa yang diperjuangkan oleh 8 negara Muslim ini benar-benar akan diikuti oleh Donald Trump. Dan kemudian kita juga menginginkan agar ini bukan cuma Trump sebagai seorang presiden, tapi kalau bisa ini juga didukung oleh Amerika sebagai sebuah negara. Karena kalau ini cuma Donald Trump sendiri, ini kan kemudian kekuatan politiknya di mana. Dan kemudian juga kami juga menginginkan agar ini jangan sampai melenceng dengan kesepakatan di Dewan Keamanan PBB ya, bahwa yang namanya perdamaian Palestina itu memang harus sejalan juga dengan apa yang disebut dengan BOP yang dulu juga sudah digagas oleh Dewan Keamanan PBB. Atas kritik soal iuran nilainya 17 triliun itu Pak, apa penjelasan Pak Prabowo? Terlebih Menlu bilang itu iuran akan dicicil, akan dibayar secara bertahap. Ya, jadi maksudnya secara bertahap ini adalah bahwa kalau memang ternyata kemudian BOP ini benar-benar berjalan sesuai dengan keinginan kita bersama, ini akan lanjut ya. Tapi kalau kemudian ternyata itu tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, tentunya ini Indonesia akan kemudian bisa keluar dari BOP ini ya. Jadi ini yang harus diingat ya. Dan kemudian Pak Prabowo berjamin bahwa yang jelas politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif ya, dan juga memperjuangkan kemerdekaan Palestina ini tetap menjadi pegangan dari apa yang akan dilaksanakan oleh Indonesia di dalam BOP tersebut ya. Jadi Pak Prabowo tidak akan keluar dari garis politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, dan juga untuk kemerdekaan Palestina. Satu lagi Pak, singkat saja, sehingga ada catatan kritis kayak yang dititipkan kepada Pak Prabowo untuk sikap kita di BOP ini kalau kemudian ada banyak pelanggaran, apakah satu-satunya dengan keluar atau ada langkah-langkah bertahap yang bakal diambil? Ya, kita tahu bahwa kita juga menginginkan agar yang namanya BOP ini benar-benar bisa menekan Israel agar menghentikan pemboman di Gaza tersebut ya, dan kemudian mengikuti apa yang sudah disepakati di dalam gencatan senjata antara Israel dengan Palestina tersebut, atau dengan maksud saya mereka-mereka yang menjadi gerilyawan untuk tetap mempertahankan Gaza sebagai wilayah Palestina tersebut begitu.
Baik, Pak Ikrar Nusa Bakti, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bung Tifa. Sesaat lagi, jet tempur Amerika Serikat menembak jatuh sebuah drone Iran di Laut Arab pada hari Selasa waktu setempat. Drone ditembak saat mendekati kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln yang sedang melintasi Laut Arab. Lalu apa dampak meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dengan Iran? Diskusinya hadir sebentar lagi. Topik mancanegara, saudara, jet tempur Amerika Serikat menembak jatuh sebuah drone Iran di Laut Arab pada hari Selasa waktu setempat. Drone ditembak saat mendekati kapal induk Amerika USS Abraham Lincoln yang sedang melintasi Laut Arab sekitar 500 mil dari pantai selatan Iran ketika sebuah drone Iran Shahid 139 bermanuver ke arah kapal. Militer Amerika Serikat menyebut telah menembak jatuh drone Iran yang secara agresif mendekati kapal induk Abraham Lincoln di Laut Arab. Militer AS mengklaim pesawat tak berawak Iran Shahid 139 terbang menuju kapal induk Abraham Lincoln tanpa tujuan jelas sehingga ditembak jatuh oleh jet tempur F-35 milik Amerika. Angkatan Laut Amerika kembali merilis rekaman dari kapal induk yang diambil di Laut Arab. Jet tempur lepas landas dari atas kapal di tengah ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Jet tempur terbang dari landasan pacu kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln. Rekaman yang diambil pada akhir Januari lalu ini menunjukkan kapal induk Angkatan Laut AS itu berada di atas Laut Arab. Rekaman juga menunjukkan gambar pengisian logistik di kapal induk. Aktivitas ini bertepatan usai jet tempur AS menembak jatuh drone Iran yang mendekati kapal dengan maksud yang tidak jelas hingga membuat tensi semakin tinggi antara Washington dan Teheran. Sebelumnya, Kepala Angkatan Darat Amir Hatami memperingatkan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu untuk tidak melakukan serangan. Hatami mengatakan pasukan negaranya dalam keadaan siaga tinggi menyusul pengerahan militer besar-besaran Amerika di perairan kawasan Timur Tengah dekat Iran. Hatami juga menegaskan Iran memantau perkembangan di kawasan itu dengan cermat dan secara signifikan meningkatkan kemampuan rudal untuk menyerang dan bertahan. Lalu sejauh mana dampak meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan Iran ini? Sudah bersama saya di studio Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jaki, pakar kajian strategis Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara. Pak Agung, selamat sore Pak. Oh, selamat sore Mas. Terima kasih sudah datang bersama kami. Kalau melihat kondisinya seperti ini, walaupun kemudian perundingan antara dua belah pihak ini masih di tahap awal, melihat tensinya makin tinggi seperti ini, apakah akan makin sulit mencapai perundingan untuk kedua belah pihak Pak? Jadi yang kita lihat ini sebetulnya bukan sekedar adanya konflik antara Iran dan Amerika yang memanas, namun bagian daripada pertunjukan yang memang digunakan oleh kedua belah pihak untuk mencapai keseimbangan dalam negosiasi. Jadi ini adalah suatu bukti sedang ada perimbangan kekuatan yang sedang perubahan di Timur Tengah. Jadi Amerika dan Iran sebetulnya konflik sudah lama, udah 40 tahun. Konflik ini terjadi dengan serangan berupa serangan tekanan ekonomi, sanksi ekonomi. Ada juga serangan militer. Tapi yang jelas diplomasi dan secara informasional serangan berupa propaganda atau berita-berita yang saling menihilkan satu sama lain itu berlangsung dengan ini. Tapi sesungguhnya inilah bagian daripada repositioning mereka. Memang drone yang ditembak ini kelihatan seolah-olah drone-nya jatuh. Tapi masalahnya adalah Iran tetap menunjukkan dia tidak takut. Meskipun ada pesawat kapal induk di sana, mereka mengirim drone dan drone ini bisa mendekat dan mungkin jaraknya masih belum cukup mengancam, tetapi bagi Amerika, ini jangan sampai dibiarkan. Walaupun secara logistik perbandingannya jauh beda. Jangan sampai dibiarkan ada gambar kapal induk Amerika diambil oleh drone. Karena drone Shahid ini sebetulnya kan ada drone yang digunakan untuk serangan bunuh diri atau kamikaze jarak jauh. Harganya hanya sekitar mungkin tidak sampai daripada $20.000. Padahal pesawat yang dikirimkan adalah pesawat F-35. Dengan menggunakan rudal AMRAAM yang harganya mungkin 10 kali lipat daripada drone itu. Nah, tapi bukan itu soalnya. Amerika ini menunjukkan bahwa dia tetap mengontrol posisinya, dia tetap berkuasa, tidak ada yang bisa terbang di sekitarnya. Sementara Iran tetap menunjukkan saya tetap tampil, saya tetap terbang. Konflik yang terjadi tidak memanaskan apa-apa. Itu bagian daripada pertunjukan yang harus diberikan Amerika, menunjukkan kepada sekutunya saya bertindak tegas, saya jatuhkan drone-nya. Iran, saya juga bertindak tegas, saya kirim drone ke sana. Soal drone-nya jatuh atau apa atau ditembak itu cerita lain. Karena memang Amerika sangat jauh kekuatannya lebih daripada Iran, tetapi Iran juga saya tidak takut. Dan itu masing-masing mempunyai
pendukungnya masing-masing yang tentu akan mendapatkan semangat daripada apa yang tampil. Kekhawatirannya ini konflik bakal makin rumit menurut beberapa orang begitu secara kasat mata. Sehingga menurut Anda apa yang bisa dilakukan dunia melihat fenomena yang semacam ini masih terjadi sampai sekarang? Ini adalah persoalan adalah berpindahnya keseimbangan global. Tadinya Amerika polisi dunia, sejak jatuhnya Perang Dingin, sejak jatuhnya Uni Soviet, akhirnya Amerika menjadi unipolar, kekuatan tunggal di dunia, polisi dunia. Namun sejak tahun 2017 dideklar bahwa China menjadi yang kedua tampil dan Rusia kedua. Nah sekarang dunia dibagi atas dua sisi juga, meskipun Rusia dan China sama-sama di BRICS dan Amerika di G7. Namun di sisi lain ini ada juga bahwa Amerika ingin memastikan bahwa jangan sampai kekuatan itu berkembang, karena kalau Iran dibiarkan berkembang akan jadi masalah di kemudian hari. Dia tidak bisa lepas dari masalah di Timur Tengah karena Amerika ingin segera juga loncat perhatian di Laut Cina Selatan. Jadi sebetulnya Amerika sekarang sedang ingin menyelesaikan dengan cepat, membuat perjanjian cepat, bisa menekan Iran, menahan Iran. Namun masalahnya tetap ada. Domestiknya secara domestik apakah orang-orang yang seperti di Israel yang garis keras atau di Amerika garis keras dan di Iran garis keras setuju dengan ini. Mereka menjadi perdamaian ataupun dibatasi konfliknya, gencatan senjata terbatas, apakah mereka mau? Nah itulah tantangan yang harus dicapai dalam perundingan kali ini. Nah apakah posisi kita Indonesia bisa bertindak untuk menyikapi ini semua? Karena dikhawatirkan akan ngefek juga ke kita, Pak. Oh iya, kalau sampai terjadi konflik dan sampai Selat Hormuz ditutup, itu akan masalah besar pada ekonomi dunia, sangat tergantung pada aliran minyak. 25% daripada aliran minyak dunia dari Selat Hormuz. Jadi sebagai kita, sebagai negara, ya kita harus tetap tidak berpihak, namun tetap harus menunjukkan bagaimana posisi kita dan mengharapkan kepada kedua belah pihak untuk tetap menahan diri, jangan sampai terjadi konflik yang berlanjut, dan kalau bisa diselesaikan secara diplomasi, dan sengketa apapun itu dibatasi hanya pada masalah bagaimana negosiasi. Dan kita tahu juga Rusia terakhir ini dapat informasi beberapa jam yang lalu menawarkan kepada bahwa semua nuklir Iran, uranium Iran itu akan dikelola oleh Rosatomnya Rusia. Jadi memberi jalan keluar. Dan habis itu segera Steve Witkoff dari Amerika datang ke Israel dan bicara dengan orang Israel bahwa mungkin kamu jangan harus terima nih dengan si damai ini, kita beri Iran konsesi. Tetapi kita tahu juga Netanyahu bilang, oh Iran tidak bisa, itu Israel tidak bisa, Iran itu pembohong. Jadi masih ada tit and tat dalam ini. Tapi saya kira kedua pihak betul-betul tidak mau melanjutkan ke perang yang besar. Ini hanya bagaimana positioning agar mereka tetap diterima kawasan, Amerika sebagai pengendali kawasan, dan Iran sebagai regional power dan domestiknya agar bisa terselesaikan, dan kalau bisa sanksinya dikurangi, sanksi ekonomi, sehingga Iran bisa maju ke depan. Baik, Pak Agung, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami kali ini, dan saudara tetap bersama kami untuk informasi lainnya di Kompas Petang. Saudara, seekor macan tutul masuk ke kawasan permukiman warga di Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung Barat. 2 orang terluka saat akan mengevakuasi macan tutul. Dalam video amatir terekam macan tutul sempat masuk ke rumah warga hingga akhirnya berusaha kabur dan terjepit di antara pagar dan tembok rumah. Proses evakuasi berjalan selama 2 jam. Karena macan tutul berusaha kabur, mengamuk, dan menyerang. Saksi mata menyebut 2 orang terluka parah dalam peristiwa ini karena dicakar dan digigit. Macan tutul tersebut akan dibawa ke pusat rehabilitasi satwa di kawasan Cikembulan, Garut untuk diperiksa sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Berikutnya, saudara, politisi Golkar Adis Kadir membacakan sumpah jabatan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Adis mengucap sumpah jabatan usai ditetapkan sebagai Hakim pengganti Arief Hidayat dalam rapat paripurna DPR 27 Januari. Pengucapan sumpah dilakukan di hadapan Presiden Prabowo dan Menteri Kabinet Merah Putih. Usai sumpah jabatan, Adis berjanji akan mundur dari majelis persidangan jika ada perkara yang berkenan dengan konflik kepentingan, salah satunya jika berkaitan dengan Partai Golkar. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda.
Sebuah truk pengangkut pakan ternak patah as roda di depan halte bus Transjakarta Widya Chandra, Jakarta Pusat. Kemacetan panjang tak terhindarkan. Diduga bus mengangkut 10 ton pakan ternak tak mampu menahan beban. Truk yang tak bisa melaju mengakibatkan kemacetan panjang sejauh 4 km di ruas Gatot Subroto hingga membuat sejumlah warga terpaksa turun dari kendaraan mereka dan berjalan kaki. Saudara, dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di channel 11 televisi Anda. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Saya Cynthia Rompas. Saya Tifal Solesa menutup Kompas Petang. Sampai jumpa lagi.